Oke, ini gambar yang sudah kita hasilkan yang tadi. Yang tadi ini kenapa bentuknya mepet kayak begini? Karena ortonya tidak diaktifkan. Pak saya. Jadi kita tambahkan di sini ya. Untuk membuat gambar isometrik, orto harus dalam posisi on. Nih. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya ortonya posisi on. Yang barusan saya menggambarnya itu tidak posisi on sehingga dia hasilnya seperti penyet-penyet begitu. Dan kita ulang kembali dianya. New drawing. Kemudian kita ambil oke. Kemudian kita tempatkan dulu bahwasanya di dalam gambar kita isometrik kita ubah dulu snapnya. Snapnya di sini kita ambil style, kita ubah isometrik. Kemudian kita skalanya 1 saja. Kemudian jangan lupa orto harus on. Orto harus on. On kan ya? On kan begini. Karena kalau tidak gambarnya jadi penyet seperti gambar saya yang tadi. Oke, kita akan mencoba membuat gambarnya. Yang pertama itu adalah kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan perintah elips. Jadi kalau di dalam gambar isometrik itu dia hanya ada perintahnya. Yang pertama itu adalah elips untuk membuat lingkaran, kemudian adalah garis. Nah, kemudian yang akan kita buat yang pertama kali adalah yang ini. Mana dia? Yang ini tadi. Yang ini, yang ini ya. Ini 72, kemudian ada jaraknya di sini adalah 49. Kita akan mencoba membuat hal yang begitu. Ini yang salah tadi, kita akan mencoba di sini. Berarti kita mulai dari EL. Kita ambil isometrik, kemudian specify the first centernya kita buat di sini. Diameternya jangan lupa. Diameter yang pertama tadi itu jumlahnya adalah 72. Kalau nggak salah saya tadi itu. Ya, 72. Jadi kita buat di sini. Karena ini sudah berubah ya, 72. Berarti bentar. Saya ambil yang lain saja karena agak susah. Berarti EL saya ulang lagi, kemudian isometrik, kemudian specify the centernya, terus diameternya itu adalah 72. 72, oke. Kemudian setelah itu nanti kita kemudian yang berikutnya itu kita copy dia ke 49 ke arah ke atas ya. Berarti copy PO, copy yang ininya. Kemudian kita ambil titik kopinya itu adalah 49. Ini arahnya nggak sama ya, jadi Anda harus menekan F5. Kalau saya pakai font F5, ini kita bawa sini adalah 49. Enter. Nah, ini baru dia benar gambarnya. Enter ya. Kemudian setelah kita bawa 49, kita buat dulu lingkaran yang besar. Lingkaran besar itu tadi besarnya adalah 120. Berarti kita EL lagi. Kenapa kita harus membuat lingkaran dulu sebelum kita potong? Karena nanti titik lingkarannya, titik senternya nanti dia akan hilang pada saat kita potong. Jadi kita harus membuat dulu, menyediakan dulu lingkaran berikutnya. Kemudian pilih isometrik. Kemudian specify-nya F5. Kan F5 ya. F5. Oke. Kemudian saya buat di sini adalah diameter. Diameternya di sini adalah 120. Oke. Kalau sudah begitu, baru Anda buat nanti garis. Ini nampak bedanya ya. Ini yang pakai ortonya on. Sementara ini ortonya tidak on, sehingga kelihatannya itu pinyak-pinyak dianya ya. Ini yang sudah on. Kemudian baru kita bikin garis dia. Garis di kuadrannya. Jangan di tangan ya, di kuadran. Jadi di gambar isometrik, untuk hubungan-hubungan antara elips dengan membuat garis, itu kita menggunakan, di sini itu adalah kuadran, bukan tangan. Jadi kita trim dia terlebih dahulu, usahakan rapi-rapi satu kelompok, supaya tidak membingungkan begitu. Kemudian ini kita potong, ini kita potong, ini juga kita potong. Oke, kalau sudah begini, ini hasilnya. Nah,
Ini penampakan dari gambar kita. Kita coba bawa lagi ke depan. Sorry. Oke. Kemudian baru kita buat lagi lingkaran berikutnya. Itu kan dia ada 24 ya. 24 berarti kita copy dianya. Copy. Yang lingkaran sebesar 120 ini kita bawa arahnya dulu. Kita bawa arahnya font F5. Font F5 itu sebesar 24. Oke, seperti ini. Sudah seperti ini kira-kira. Kalau sudah, begitu, kita enter dulu. Kemudian kita bikin lagi garis di sini. Di sininya. Ya. Kemudian ke sininya juga. Ini kita perbesar dulu ya. Terus kita trim kembali dianya. Trim kembali. Ini nggak perlu lagi. Ini nggak perlu lagi. Kita bawa ini dulu ke atas. Ini kira-kira yang mana ini? Ya, nggak perlu. Sorry. Kalau sudah seperti ini, sudah kita trim ya. Berarti ini masih ada yang belum kita trim, kita rapikan dianya. Begini. Berarti trim lagi. Oh, ini berarti memang benar ya. Berarti dia memang titik. Kemudian kita zoom all. Ini dia. Kalau udah selesai ininya, baru kita buat yang lainnya. Untuk yang lainnya. Udah. Kemudian di sini itu kan ada lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil juga ada di sininya. Dia sejajar dengan titik lingkaran yang ini. Yang ini, tetapi posisinya nanti itu adalah di tengah-tengah middle garisnya yang ini. Jadi silakan dibuat saja, itu adalah 14. Berarti ELS, kemudian isometrik, kemudian kita ambil di titik ininya. Kita coba aja, bawa arahnya dulu. Nah, kemudian kita ambil diameter, itu adalah 14. Oke, nah sudah selesai. 14, kemudian kita copy menjadi 6 ya. Kita copy menjadi 6. Copy 6. Sorry. Kemudian kita bawa 6. Bawa arahnya 6 saja. Nah, ini dia. Jadi udah kebentuk dia ke atas. Bentar, ini 44 tadi kalau nggak salah saya. Lupa saya ini. Soalan lagi ya, siapa? ELS, kemudian isometrik, kemudian ini kita buat dulu font F5-nya yang pas, kemudian diameternya itu adalah 4 ya. 4 ini. Kemudian setelah itu baru kita copy. Kemudian ini kita bawa arahnya kita bawa ya 6. Kemudian yang setelah 6 itu berapa? Itu kayaknya 12 deh. Kita coba aja 12. Oke, enter 2 kali. Kalau memang 12, kalau enggak ya udah berarti kita ulang lagi aja. Ini yang 6-nya berarti. Kemudian yang satunya lagi itu jaraknya berapakah kira-kira ini? Kita coba dulu ya. Berarti banyak ukuran yang tidak sama.
Jadi Anda membuat garis nanti, membuat ukuran seperti instruksi yang sudah kita ajarkan ya. Ini ukurannya nggak jelas saya yang mana yang dipakainya ini. Bingung sendiri. Nih, nggak jelas. Berarti ininya kalau kita lihat zoom pakai Windows. Jadi ini adalah membuat ukuran yang salah dan ini. Aduh. 18 ya. 18. Ini 18, kita buat di sini. Kalau tadi saya buatnya berapa? Ini yang salah ya, nggak usah aja. Ini berarti kita copy yang dari ininya 18 dari yang atas. Berarti mau 24 berarti ya. Berarti copy. Kita klik yang akan di copy, kita tempatkan ini. Itu adalah 18. Oke, kemudian barulah kita rapikan dia. Kita rapikan pakai garis ya, pakai garis. Berarti kita masukkan ini ke sini. Yang kuadrannya ya, yang kuadran. Ini. Kemudian garis lagi. Kuadran yang ini dengan kuadran yang ini. Kemudian silakan kita trim dulu supaya nggak bingung. Ini kayaknya gambar kita salah deh yang satu ini. Yang satu ini kayaknya salah ya. Bentuknya kok mirip ya? Nggak mirip dong. Masih ada bingung aja ini. Kita copy aja dulu. Copy. Ini ke sini ya. 18. Agak beda bentuknya. Coba aja dulu. Ini harusnya di kuadran ini. Intersectionnya terlalu kita matikan aja. Snap. Dan kita juga nggak perlu. Berarti kita coba lagi garisnya. Di kuadran harusnya. Nah ini. Kayak begini. Oke. Kemudian silakan kita rapikan ya. Sesuai dengan bentuknya yang digambar. Trim. Trim dianya. Kemudian ininya kita hilangkan. Bentar ya. Trim. Ininya kita hilangkan ya. Terus ininya juga hilang ya. Ininya hilang semua ini. Ini juga hilang semua. Ini hilang semua dia. Ini hilang semua. Jadi kita rapikan aja. Nah, mudah-mudahan mirip ya. Kalau enggak berarti ukurannya yang kurang pas. Berarti ukuran dari apanya yang kurang pas. Kalau seandainya dia tidak mirip. Kayaknya terlalu besar deh. Ininya kecil. Oh iya. Nanti ada lagi ya yang 78. Oh iya, masih ada lagi yang 24. Berarti ini juga masih ada lagi yang 24. Kita ambilnya dari titik pusat ini berarti. Harusnya ini aja. Berarti copy. Nah, ini masalahnya kalau seandainya kita mengkopinya itu 24 lagi. Nah, ini. Jadi dia nggak pas nantinya. Makanya kita harus pada saat kita mengcopy itu, dia bagusnya itu lingkarannya yang utuh ya. Coba saja. Kayaknya kalau menurut saya kalau karena kita mengkopinya ini, dia agak kurang pas nanti. Coba aja ya. Jadi usahakan nanti pada saat Anda mengcopy, itu objeknya itu masih dalam berupa elip. Jadi jangan dipotong dulu. Dah, kita anggap ini gambarnya ini sudah oke ya. Jadi kalau pada saat Anda ingin membuat ukuran-ukurannya, itu Anda setting dia di dimension, mana dimension ini? Dim ya, dimension ini.
Kita coba, kita ambilnya yang outline. Outline, ambil di titik ini ke titik ini. Coba aja satu dulu ke titik ini. Enter. Ini aja, enter. Atau mau diinikan juga boleh, mau dibawa keluar juga boleh supaya dia lebih rapi. Outline. Ambilnya di Osnap ya, di kuadran. Jadi bukan jangan di line-nya ya, di kuadrannya. Supaya dia pas. Karena kalau line tuh punyanya garis, sementara kuadran tuh punyanya elip. Nah, kita bawa ke sini. Oke. Karena ini ukurannya terlalu kecil, jadi tidak kelihatan. Jadi kita harus menggunakan dimension style ya, dimension style. Nih, kita mulai modify dulu. Seperti biasa, kita buatkan gambarnya yang merah ini. Ini juga merah. Kemudian langsung kita menuju teks dulu terlebih dahulu. Teksnya yang standar kita jadikan di sini adalah perdana. Kemudian regularnya kita jadikan italic. Tingginya kita coba buat 2. Set current. Nih. Kemudian close. Kemudian ininya ISO standar dulu. Oke. Kemudian kita set current. Kita close. Kita coba lihat. Itu masih terlalu kecil ya. Masih terlalu kecil ini kalau saya lihat ini. Jadi terlalu kecil. Kemudian angkanya juga terlalu banyak. Jadi kita kembalikan lagi dimension style. Kemudian kita modify. Ininya kita paskan dulu angkanya 3 misalnya. Atau 4 lah. Karena terlalu kecil. Set current. Oke. Kemudian set current. Close. Oke. Set current lagi. Kemudian close lagi. Nah ini. Kira-kira kalau sudah seperti ini itu kan angkanya udah pas. Jadi tinggal kita mengatur yang lainnya. Yang lainnya, ini kenapa dia jadi berbeda? Jadi berbeda karena penempatannya yang tidak pas ya. Ini penempatannya dia tidak pas nih. Gak apa-apa lah, nanti kalau berbeda juga nggak masalah ya. Salah. Oke, kita tempatkan di sininya, berarti nanti kita ulang aja kembali. Penempatannya tidak pas sepertinya. Dimension style. Dimension style dianya. Dim style. Dimension style, kemudian kita, kenapa nggak muncul ya? Dim style. Nih, kita modify. Jadi ininya kan sudah oke 4 ya. Jadi ini kita jadikan juga dia simbol and arrow-nya juga 4. Arrow size-nya. Kemudian fit-nya tidak ada. Primary unit-nya karena kita nggak butuh pakai koma. Atau mau butuh koma 1 juga boleh. Oke kan? Oke kan dia. Kemudian kita close. Nah ini hasilnya. Sepertinya kalau pakai koma juga nggak bagus ya. Jadi karena nggak bagus kita ubah aja. Nggak usah pakai koma. Karena kebetulan gambar kita juga nggak ada yang berkoma. Yang kita butuhkan. Jadi gambarnya primary unitnya kita buat 0 saja tanpa ada koma. Kemudian yang lainnya sudah ini, yang lainnya nggak usah di auto atik. Ininya sudah 4 juga panahnya. Karena tadi kita pengambilan dari hurufnya juga 4 ya. 4, jadi sama dianya ini ISO. Fitnya nggak usah saya rasa. Primary unitnya oke, 0 saja. Kalau sudah seperti itu kita sekarang kemudian kita close. Dan sekarang kan udah kelihatan itu adalah 88. Kalau seandainya kita tadi salah pengambilan datanya, pengambilan titiknya ya, itu tinggal diubah saja. Tinggal diubah saja, pakai outline lagi. Outline ambil yang memang di sini ya posisinya. Memang di sini. Ini nggak bisa ini kan dia ini. Terlalu apa ya? Ini terlalu, saya nggak tahu ini kenapa dia banyak sekali ininya. Terlalu ribet AutoCAD ini yang apanya, yang 2017 ini. Jadi kita tidak kelihatan ya. Jadi harus menggeser-geser dulu ke atas karena ketutup dari menunya. Outline ya, berarti kita ambil dari kuadran ini, ambil lagi kuadran ini, dia kuadran ya, bukan yang apa kuadran ya, ini 88, biarkan saja ya. Kalau seandainya tidak sama ukurannya, berbeda dengan yang aslinya, tidak ada masalah, jadi silakan saja.
Kemudian ini 88 untuk garis yang miring-miringnya. Kayaknya semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda. Ini garisnya nggak pas ini, nah. Ini yang ke sini berarti. Kita trim saja. Ini bentar ya. Ini kayaknya sepertinya ada yang nggak pas ini. Pengambilan garisnya. Jadi itu kalau seandainya dia tidak pas itu memang jelek dia kelihatannya ya. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan di dalam pengambilan garis. Ini harus di kuadran. Oh, ini kuadrannya. Oke, sudah pas dia sekarang. Nah, kemudian nanti ini jadi berlebih, kita trim saja. Jadi usahakan dia pas ya di titik-titiknya. Kalau nggak nanti dia berlebih kayak gini, jelek dianya. Kemudian kita butuh tadi itu adalah jaraknya yang ini. Jarak yang ini ya. Berarti kita ambilnya di garis saja. Karena dia hubungannya garis, oh ini pas 49 ini. Nah, ini pas 49. Oke, itu yang untuk membuat gambar isometrik lengkap dengan, kalau terlalu kecil itu nanti Anda inikan aja ya. Jadi kalau garis pasangannya itu kan adalah line ya. Endpoint. Ah, nih. Oh, mana dia? Nah, ini dia. Jadi itu adalah endpoint. Jadi kalau yang tidak garis berarti kuadran. Jadi jangan sampai salah penempatan titik. Penempatan titik. Jadi kalau yang memang kuadran, kalau yang untuk elip berarti ukurannya itu adalah yang kuadran-kuadran diambil. Kemudian kalau yang untuk garis baru yang endpoint. Jadi tidak ada yang salah. Oke, demikian saya review untuk tugas Anda. Silakan dikerjakan besok hari Rabu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.